Jadi kalau kita lihat memang ini adalah merupakan salah satu strategi daripada Bank Indonesia ya untuk menjaga stabilitas dan juga pemulihan ekonomi nasional kita. Cuma memang jadi pertanyaan adalah apakah memang kenaikan suku bunga ini sudah tepat ya pada saat ini. Karena ini kan kita perlu kehati-hatian melihat kondisi ekonomi kita memang yang saat ini juga baru mulai pulih ya, kemudian juga tantangan ekonomi global juga yang saat ini juga tidak normal dalam hal ini. Memang kita lihat bahwa tujuan dari Bank Indonesia adalah bagaimana untuk mengendalikan inflasi. Inflasi kita saat ini sudah di angka 4,94% ya. Walaupun memang kita masih cukup moderat ya dibanding juga dengan negara-negara sahabat kita yang sejenis seperti Thailand misalnya yang sudah di angka 7,7%, misalnya India 7% dan juga Filipina 6,1% dalam hal ini. Nah, kalau kita dari pelaku usaha tentu kami sangat berharap memang agar ini perlu suatu kehati-hatian dari pemerintah dan juga dari Bank Indonesia. Karena ini juga nanti akan berdampak terhadap sektor real misalnya dalam hal ini. Jadi agar koordinasi komunikasi antara pemerintah dengan Bank Indonesia ini harus dilakukan karena ini kan Pak Presiden sendiri juga menyatakan bahwa kita saat ini kan pada posisi penuh ketidakpastian dalam hal ini. Sehingga memang harus ekstra hati-hati untuk mengambil kebijakan terutama menyangkut dengan suku bunga yang sangat berdampak kepada konsumen, kepada bisnis, pengusaha, kemudian juga kepada calon-calon investor kita. Oke, dengan kenaikan 50 basis point ini Pak Heri, Anda melihat apakah ini cukup surprise apalagi dengan pernyataan Pak Periwarjo perlu ada lagi kebijakan antara fiskal dan juga moneter atau BI dan juga pemerintah yang harus lebih seiring sejalan begitu. Apakah sejauh ini kalau kita review kembali dengan berbagai macam kerjasama atau mungkin ya kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan dari sisi fiskal dan moneter belum terlalu seiring sejalan atau seperti apa dari kacamata Anda? Ya, harusnya kan kebijakan fiskal dan moneter ini saling menyambut ya, saling menyambut. Artinya Bank Sentral ini baru saja merespon kebijakan fiskal ya, kaitannya dengan kenaikan harga BBM atau pengurangan subsidi untuk BBM seperti itu. Nah, di sisi moneter, Bank Sentral mewaspadai terjadinya inflasi yang lebih tinggi pada bulan September ya, bahkan kalau diakumulasi Januari September ini mungkin bisa menyentuh 6% ya, karena bulan September ini diprediksi inflasinya ini di atas 1,5% bahkan sampai 2% seperti itu. Nah, sehingga ini kan bisa menimbulkan gejolak dan harus direm. Jadi ekspektasi inflasi yang saat ini beredar ini harus direm. Caranya tentu saja dari sisi Bank Sentral ini menyesuaikan ya suku bunga, setidaknya ada penyesuaian seperti itu. Tapi memang ada konsekuensinya lagi, ada implikasinya, khususnya adalah bagi sektor real. Kita tahu bahwa saat ini kan terjadi high cost ya, terjadi ekonomi tinggi pada dunia usaha. Ketika diawali dengan kenaikan biaya logistik, transportasi, itu kemudian juga kenaikan harga bahan baku, kemudian juga BBM yang transportasinya juga tentunya akan meningkat, belum lagi kenaikan biaya. Nah, ditambah lagi ini bunga yang meningkat. Nah, sehingga apa? Sehingga yang dikhawatirkan adalah dunia usaha ini sulit untuk berekspansi ya, karena adanya ya itu tadi kenaikan-kenaikan di sisi biayanya seperti itu. Apalagi mungkin yang paling dirasakan bagi industri kecil. Bagi industri kecil biasanya perbankan itu menetapkan suku bunga yang relatif lebih tinggi ya, karena menyesuaikan terhadap profil resikonya seperti itu. Nah, ini yang dikhawatirkan industri kecil ataupun menengah kita ini ada yang paling tertekan gitu. Meskipun industri kecil tapi kan populasinya banyak dan identik dengan penyerapan tenaga kerja. Nah, ini yang harus hati-hati. Jadi ujung-ujungnya adalah ya penyerapan tenaga kerja yang tentunya dikhawatirkan akan berkurang. Nah, ini kan tentunya tidak sesuai dengan semangat pemulihan ekonomi kita. Jadi memang perlu segera disambut lagi nih dari sisi fiskalnya seperti itu agar bisa memitigasi tadi kekhawatiran terhadap katakanlah pengurangan penyerapan tenaga kerja ataupun kontraksi dari dunia usaha, sehingga itu menimbulkan perlambatan ekonomi seperti itu. Iya, kalau kita lihat seperti itu kan juga Pak Sarman, Anda melihatnya ada kekhawatiran kalau memang terlalu tinggi bisa saja juga menghambat pemulihan di dunia usaha utamanya di sektor real, apalagi ada beban salah satunya adalah cost distribution juga yang harus ditanggung dengan gangguan rantai pasok secara global dengan kenaikan suku bunga acuan yang cukup tinggi ini. Akankah Anda melihat mengganggu
pemulihan di sektor real? Ya, kalau kita lihat sih otomatis ya, karena terus terang bahwa saat ini kan kita ini kan masih dalam proses pemulihan ya, belum normal ya. Dan kita lihat saat ini banyak UKM-UKM kita juga yang baru mulai bangkit, sempat tutup kemarin gitu kan ya. Itu satu. Yang kedua, ada dua kemungkinan. Mereka ingin saat ini mengembangkan usaha, perlu modal kerja, akan tetapi dengan kenaikan suku bunga ini mereka mikir untuk melakukan pinjaman. Itu satu. Yang kedua, ada juga UKM kita kemungkinan juga yang masih memiliki kewajiban keperbankan. Nah, otomatis juga kan ini juga mereka akan menjadi beban karena apa? Suku bunganya naik dalam hal ini. Jadi memang kalau kita lihat, saya setuju dengan Pak Heri tadi, ini akan memperlambat daripada pemulihan sektor real kita nantinya dalam hal ini. Ya, mau ekspansi takut karena suku bunganya naik. Nah, yang kita khawatirkan apa? Kita khawatirkan nanti semakin melambat bahwa mereka susah berkembang, takutnya juga nanti kan stagnan dalam hal ini. Nah, jadi kita memang menunggu ya, harus juga ada kebijakan khusus terhadap sektor real ini yang sudah mulai tumbuh positif ini, bagaimana supaya mereka tidak lagi turun, akan tetapi semakin produktif ya, karena ini juga menyangkut daripada jutaan tenaga kerja kita juga nanti yang ada di sektor-sektor real ini yang bekerja untuk mereka.